Aku saranin sih buat yang mau coba Adobe itu lebih baik. Nah, kembali lagi di cerita anak PKL. Nah, pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa nih yang akan kembali ke SMK-nya. Ya, boleh perkenalkan diri siapa nama Anda dan dari mana? Oh ya, nama saya Noval Debeto Setio dari Oke. Jawa Tengah, Purwokerto, SMK Wiwortomo Purwokerto. Oke. Nah, nanti kamu baliknya jam berapa sih? Berangkatnya jam 1 katanya, terus dari kantor jam 11 siang. Ya, siap. Hmm, Nah, kan kamu mau balik nih. Nanti ya. mau lanjut PKL online atau udah? Lanjut PKL misalnya. Apa alasannya? Alasannya karena divisi yang sekarang saya ambil itu multimedia, jadi serba editing sama desain, dan itu butuh performa komputer yang cukup tinggi. Karena komputer kamu tinggi gitu? Komputer saya bisa dibilang bisa lah, bisa masuk di kerjaan saya, jadi moga aja bisa lancar nanti kalau online. Oke, oke. Bisa lebih spesifik nggak? Dia pakai apa sih? Intel atau apa gitu? Eh, i7 SMA? ya, terus habis itu VGA-nya RTX, nggak perlu tahu RTX apa itu. Oke. Ya, terus RAM-nya 32 GB, Windows 11 Pro, udah gitu aja. Budgetnya berapa juta? Maksimal. Eh, kepala 4. Kepala 4. Iya, kepala Oke, baik. kepala 4. Seperti kalau misalkan software-software Adobe dan lain-lain itu Anda berbayar atau crack? Beberapa ada yang berbayar, ada yang crack. Kalau yang berbayar cuma satu, Illustrator. Illustrator. Iya. Oh, berarti di Adobe itu kita bisa beli satu dua aplikasinya nih, nggak harus semua satu bundle. Iya, nggak harus. Kalau yang semua itu include namanya Creative Cloud, Adobe Creative Cloud gitu. Iya. Kalau satu aja kita bisa buat software khusus kayak khusus illustration, itu jadi aku bisa ambil Adobe Illustrator. Dan itu metodenya subscription, bukan lifetime, Oh, monthly. iya, 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 iya. Mahal nggak sih sih? Atau ada anak-anak yang ingin belajar juga nih, atau saran nggak crack aja? Kalau aku saranin sih buat yang mau coba Adobe itu lebih baik langsung yang pakai Creative Cloud. Soalnya Creative Cloud itu udah include semua software Adobe dan itu semuanya bisa dipakai, diinstal kapanpun yang kita mau, tergantung kebutuhannya apa. Dan storage-nya harus tinggi banget. Karena satu softwarenya itu bisa 2 sampai 4 GB. Total softwarenya pun bisa ya hampir 15 lah. Masih Gitu. gak, oke, oke, Ya, oke, oke, oke. gitu. Nah, kamu boleh cerita nggak pas pertama kali kamu PKL di sini gimana kesan pertamanya? Kesan pertamanya. Ya. Eh, Pesan pertama ke kantor itu, di kantor itu apa ya? Oh. Yang pasti enjoy banget. Soalnya karena di kantor itu kan apa ya? Udah jadi kayak mimpi aku banget lah bisa PK di Bandung, terutama di kantor PT Malutikanya ini. Gitu. Cuman kalau di lingkungan kos mungkin itu yang sedikit jadi masalah. Karena harus membaur sama lingkungan baru, orang-orang asing gitu. Dan rasa nggak betahnya itu nggak bisa hilang sih sampai sekarang. Iya, Nggak betah di mana di kosnya? nggak betah di lingkungannya, bukan di kosnya. Kalau di kos itu kita bisa menyesuaikan karena itu udah kayak rumah sendiri soalnya. Oke, 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 oke. Ya, kamu datangnya sini tanggal berapa sih? Tanggal 15 Juli, 15 Juli. hari Jumat. Hari Jumat. Iya. Oh. Itu pas hari pertama ngapain? Sama siapa gitu? Hari pertama belum ada kegiatan apapun, Hmm. masih kayak pengenalan terhadap lingkungan kantor. Habis itu perkenalan diri juga di depan anak-anak PKL Ya. yang udah senior. Terus habis itu sekitar 2 hari kemudian baru aku dimasukin ke divisi. Waktu itu aku awal kali aku ditempatkan di produksi. Nah itu sebelum aku benar-benar kerja di produksi, sebelum aku mulai itu aku langsung konsul ke atasan. Aku bilang kalau aku tuh passionnya di desain nih gitu. Arahin aku dong, tempatin aku di redivision, replace gitu, di replace gitu ke divisi yang memadai lah, desain gitu ya kan. Dulu multimedia sempat ada katanya, terus habis itu udah nggak ada lagi untuk beberapa saat waktu. Habis itu aku di 1 minggu pertama masuk edukasi. Setelah aku konsul itu, aku langsung hari pertama kerja juga di edukasi. Jadi belum pernah sama sekali nyoba kayak di divisi produksi teknisi, itu belum pernah sama sekali.
dari awal sampai sini itu udah masuk di edukasi. Habis itu sekitar 1 minggu kemudian aku butuh tuh apa ya, alat bantu kayak komputer gitu yang powernya itu speknya juga itu apa ya, memadai. Iya, jadi kerjaanku jadi bisa lebih ringan lah gitu, jadi bisa lebih cepat juga selesainya. Akhirnya aku diarahkan buat menggunakan komputer yang ada di lantai 3 itu di ruangan Mimo. Itu ruangan yang dimana dulu itu sempat dipakai sama anak-anak multimedia dulu senior gitu, yang katanya udah nggak ada lagi multimedia. Terus habis itu aku pakai itu belum dapat izin sebenarnya, tapi karena sering waktu saya sering sekali menggunakan ruangan tersebut dan komputer tersebut, akhirnya saya diizinkan untuk menggunakan ruangan Mimo dan komputer yang ada di Mimo. Terus kita udah dapat izin, lalu di bulan kedua multimedia dibuka kembali. Hebat. Oke, nah kalau begitu saya mau tahu nih, teman pertama kamu siapa di sini? Teman pertama. Iya. Teman pertama Selain misalnya teman sekamar. teman pertama yang pasti teman kos. Teman kos, oke. Teman kos. Jadi 1 bulan pertama itu aku ditempatkan di kos yang menurut aku tuh kurang nyaman dan apa ya, kurang betah juga. Tapi orang-orangnya gimana orangnya? Enak kah? Baik? Orang-orangnya enak, baik, enjoy mereka itu. Enjoy. Welcome banget. Oke. Selama kamu PK di sini ada beberapa masalah nggak yang kamu hadapi? Sebenarnya kalau masalah teknis lumayan banyak, kayak contohnya editing video. Itu karena setiap kali mau edit video itu rendernya lama banget, dan itu hanya untuk 1 video saja. Kadang video nggak sampai durasi 20 menit pun rendernya lamanya minta ampun. Jadi keluhan di teknis itu termasuk satunya ya tadi. Terus sisanya kalau keluhan mengenai lingkungan atau mengenai sahabat PKL itu sebenarnya nggak ada sih. Karena yang aku rasain di sini itu kan aku di kota apa ya, di kota orang gitu loh. Aku bukan orang asli sini. Jadi yang aku harus lakukan di sini ya membaur sama mereka. Bukan yang malah mikir mereka tuh apa sih gitu. Jadi membaur sama lingkungan gitu ya. Mencoba beradaptasi. Iya. Oke, menurut kamu Bandung itu kotanya gimana sih? Asik kah, kreatif kah, atau ada apa unik tersendiri gitu? Bandung itu kayak apa ya? Kayak 10 kali lipatnya kota saya, Purwokerto. Oh iya. Gede banget, terus habis itu serba canggih, serba apa ya? Gitu. Iya, terus serba pemerintahnya itu ke Bandung kayak apa ya? Serius banget lah. Cara menangani kotanya gitu. Jadi kayak kadang ya ada satu hal lucu, kalau di Purwokerto itu kadang ada lampu nama nih, ya kayak lampu neon gitu, buat nama hotel contoh. Itu ada beberapa yang lampunya udah mati, udah kadang di Bandung tuh aku jarang banget nemuin yang gitu, kayak serba diperhatikan gitu. Bahkan di daerah yang paling diperhatikan tuh menurut aku di pusat kotanya ya, alun-alun Bandung sama di Asia Afrika, itu hampir sama sekali sampah berserakan pun nggak ada. Jadi menurut aku Bandung itu bersih, cantik, luas, habis itu dinginnya itu nggak main. Nah, oh tempat kamu panas gitu? Tempat aku panas banget. Berapa derajat panas yang pernah dialami? Sebenarnya kurang aku perhatiin ya, tapi yang jelas sepulang aku dari Bandung nih harusnya aku kesemukan banget sih di sana. Iya, Bandung ini dinginnya minta ampun, jadi udah kayak terbiasa sama kota iya, sini. udah beradaptasi sama 3 bulan. Iya. Oh, iya. Harusnya setelah balik ke sini udah kayak Panasan. Iya, panasan malah nggak kayak biasanya. Biasanya oke. Oke, nanti kalau misalkan di Purwokertonya itu ada nggak spot yang seperti Bandung agak mirip-mirip gitu, ada tempat kayak pegunungan ya gimana? Sebenarnya spot yang mirip-mirip sama Bandung itu ada beberapa. Kadang kalau lagi jalan-jalan kemana gitu, suka yang ngomong sama temen aku bilang, ini kalau di Purwokerto nih, kalau di Purwokerto tuh ininya gitu. Terus itu kalau lagi jalan Bandung, oh ini kayak ininya Purwokerto gitu, kayak ada yang mirip-mirip gitu. Masih satu apa gitu? Iya, kayak deja vu kayak berada sini tapi di Bandung gitu. Terus kalau cuaca yang bisa nyamain cuacanya Bandung paling di daerah gunungnya.
Itu namanya Batu Raden. Gunung Batu Raden. Iya, itu namanya daerah Batu Raden. Oh, Batu Raden. Nah, Nama gunungnya apa? nama gunungnya Gunung Slamet. Oh, Gunung Slamet. Jadi buat di daerah Batu Raden itu bisa dibilang dinginnya sama lah kayak paginya Bandung. Dingin banget berarti. Iya, tapi bisa dibilang Bandung malah bisa lebih dingin dari Batu Raden. Gitu. Meskipun kita nggak di gunungnya masih di Batu. Iya, apalagi kalau di gunungnya Bandung kan lebih dingin lagi. Iya. Dua kali lebih dingin harusnya dari gunung di Batu Raden. Oke. Kalau di selama PKL di Mabito ini ada nggak sahabat terbaik kamu? Wah, ada. 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 Ada gitu. Ada. Biasanya mereka tuh ngapain sih, sharing-sharing apa gitu? Enaknya di mana mereka? Biasanya sih apa ya, nanyain mengenai apa sih, apa yang dikerjain di kantor gitu, terus gimana di kantor betah nggak gitu, kerjaan apa aja sih gitu. Paling pertanyaan-pertanyaan formal aja, nggak ada pertanyaan-pertanyaan kayak terlalu nyentuh gitu. Ayo misalkan kamu pernah dapat masalah gitu di lingkungan terus mereka membantu, ada nggak di selama PKL di sini? Kalau masalah sebenarnya nggak ada ya, Nggak ada. bisa dibilang lancar. Kadang sebenarnya 1 minggu pertama saya di sini itu sakit. Sakit. Iya. Oh, adaptasi lingkungan. Adaptasi lingkungan itu kayak first impression banget. Habis itu first time juga nyampe di Bandung ya kan, Iya. dan ngerasain dinginnya air Bandung di pagi hari kayak gimana gitu. Setelah itu 1 minggu pertama itu sakit, bener sakit, batuk, demam, pilek, lengkap. Sampai aku mikir aku kena COVID apa ya gitu. Waduh, bahaya juga ya. Tapi itu cuma 1 minggu. Seminggu Iya, doang. setelah itu membaik di minggu kedua. Habis itu udah mulai beradaptasi lagi. Kalau masalah sebenarnya nggak ada, cuman apa ya, teman-teman PKL tuh banyak bantunya mereka. Teman-teman PKL tuh banyak bantunya. Kayak contoh nih, saya mau pulang nih, itu banyak banget teman aku yang tadi bantuin kayak bawain kopernya ke kantor lah. Habis itu apa namanya, ngangkatin barang aku. Iya, walaupun aku pun nggak minta ya. Nggak minta, Tapi mereka inisiatif dong. inisiatif seorang sahabat gitu loh. Iya, Mereka iya. langsung datang ke kos pula gitu, dan aku terharunya di situ. Sampai-sampai mau ninggalin Bandung tuh kayak nggak tega aja gitu. Kayaknya sulit banget ya jumpa orang seperti itu ya. Iya. Takutnya kalau Benar. Ya. Ya oke lah, Nopal, terima kasih ya untuk Oke, podcast yang sangat Ya. menyenangkan hari ini. Semoga ilmunya juga bisa di-sharing nanti atau Ya, gitu. pasti. Ya, karena ya kayaknya multimedia kamu ini sangat bagus gitu, to the max gitu. Nah, bagusnya kok misalnya buka les di YouTube kan banyak Course gitu ya. bisa Oh, oke, iya, oke. pakai desain dan editing. Ini udah jam berapa ya rekan tim? Oh, jam 11. Oh, udah mau pergi berarti ya. Udah mau